Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kalian sehat selalu. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah anak-anak, ada yang tahu nggak sih sekarang kita akan belajar apa? Yap, betul. Siapa yang tadi menjawab? Kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini agar kalian mengetahui apa itu sumber daya alam dan jenis-jenis sumber daya alam. Dan kalian dapat mengidentifikasi sumber daya alam apa saja yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih sumber daya alam itu apa? Nah, sumber daya alam itu merupakan segala macam kekayaan alam yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Nah, anak-anak, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam berdasarkan jenisnya, yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan manfaatnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Nah, anak-anak, sumber daya alam berdasarkan jenisnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada sumber daya alam hayati. Yang kedua, ada sumber daya alam non-hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada yang tahu? Yap, betul. Contohnya adalah hewan dan juga tumbuhan. Yang kedua, ada sumber daya alam non-hayati. Nah, sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, sinar matahari, udara, air, dan tanah. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Nah, sumber daya alam berdasarkan jenisnya juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini yaitu sumber daya alam yang dapat dipulihkan kembali dalam waktu cepat apabila jumlahnya itu menurun, anak-anak. Nah, yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini yaitu sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus karena hal ini membutuhkan waktu lama untuk dapat dipulihkan kembali. Nah, ada contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama yang tahu? Yap, betul, tumbuhan. Yang kedua, hewan seperti hewan ternak, yaitu sapi yang dapat dimanfaatkan seperti daging atau susunya. Yang ketiga ada air. Yap, air kalian suka dipakai untuk mandi atau mencuci baju dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya ada yaitu yang pertama apa? Emas, betul. Yang kedua batu bara, yang ketiga perak. Nah, anak-anak, itu pembelajaran kita pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam itu adalah semua kekayaan yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang kedua ada sumber daya alam berdasarkan manfaatnya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Tugas akan ibu kirim via WhatsApp ya. Nah, anak-anak, sih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.